Mengenai nama Muhammad Arsyad, itulah yang disepakati oleh zuriat beliau bahwa beliau lahir bernama Muhammad Arsyad. Tetapi pada sekitar tahun 92 atau sekitar itu, kurang pas juga tahunnya itu, menurut Ustadz Daudi, ada seorang Habib Tempel atau apa ya, Habib Tempel di Jogja itu masyhur karamat atau kewaliannya. Ketika berziarah ke Kalampayan, beliau mengaku berbicara dengan Datuk Kalampayan, dan beliau mengatakan dalam pembicaraan itu menghikayatkan bahwa ismi Ja'far. Datuk Kalampayan itu mengatakan namaku Ja'far. Itu informasi kami dapatkan dari Ustadz Haji Daudi dari Abah Sidin, guru irsyad, Allah yarham. Nah, itu mengenai nama Muhammad Arsyad, sehingga semua zuriat meriwayatkan nama Sidin lahir ya Muhammad Arsyad. Tetapi oleh ada pengakuan dari Habib Tempel itu, lalu diperkirakan oleh guru irsyad terlahir dengan nama Ja'far, kemudian diganti dengan Muhammad Arsyad. Itu tidak ada riwayat dari keluarga atau zuriat Kalampayan, tapi dari Habib Tempel itu. Kemudian seterusnya di atas Abdullah itu memang selayaknya warak dari membicarakannya, artinya mencukupkan sampai Abdullah, karena Datuk Kalampayan sendiri hanya mencukupkan pada Muhammad Arsyad bin Abdullah. Itu istilahnya informasi yang sahih. Nah, selebih dari itu tidak terlalu layak istilahnya dibicarakan. Tetapi jika kita membicarakan secara keseluruhan pendapat, maka begitu banyak. Ada versi Kedah Malaysia, yaitu berasal dari Kertasura, artinya orang biasa, wala raja, wala habib, wala alim, ibarat kalau orang alim. Kedah itu bukan Abu Saud, keturunan dinukil oleh Wan Saghir Abdullah. Ada yang paling masyhur bahwa ternisbah kepada Al-Idrus dari Ahmad As-Salabiyah. Nah, itu sulit juga dicari istilahnya literaturnya, ya. Dan dari semua pendapat itu, menurut penyelidikan atau penelitian kami yang lebih dekat, yaitu versi Farid Hidayat di Sapat, keluarga di situ. Menurut keluarga di situ dari orang-orang Tuhan, bahwa Muhammad Arsyad bin Abdullah berasal dari Kesultanan Sulu di Mindanao. Juga sulit dicari bukti-bukti otentiknya istilahnya. Nah, tiga itulah yang paling berkembang dari semua pendapat yang lainnya. Di sini misalnya kami menulis halaman 15, asal usul
Menurut Ustadz Wan Saghir Abdullah, Malaysia, peneliti sejarah ulama Melayu, dari orang-orang tua di Sapat diantaranya, Ustadz Saghir ini bertemu Tuan Guru Haji Jamaluddin bin Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri. Syekh Muhammad Arsyad adalah keturunan dari Syariful Hashim gelarnya. Sang paduka Sayyid Abu Bakar bin Zainal Abidin, Sultan pertama Solo Mindanao. Itu versi dari tetuha-tetuha di Sapat itu. Dan kami sendiri berbicara dengan keluarga di Sapat itu ya tetap seperti itu prinsipnya, sebagaimana dinukil oleh Wan Saghir Abdullah dari Malaysia itu. Kemudian para sejarawan, diantaranya menurut Dr. Husnul Yakin, seorang dosen di OIN sekarang Banjarmasin, secara historis atau sejarah, Syekh Muhammad Arsyad kakeknya dari Mindanao, bagian selatan Filipina. Dia memiliki darah bangsawan dari orang tua Islam Kesultanan Solo. Ini dari sebuah jurnal berbahasa Inggris yang kami nukil dari bahasa Inggrisnya. Mandakannya tapi bisa juga baca bahasa Inggris ini, jadi ada kita baca. Artinya dari tiga pendapat di atas yang masih ada kejelasan lebih jelas sejarahnya, yaitu perkataan Dr. Husnul Yakin ini, bahwa pertalian Dato' Muhammad Arsyad ini dengan Sultan Mindanao itu yang bergelar Sri Paduka Syariful Hashim Sayyid Abu Bakar bin Zainal Abidin, dan itu bukan dari keturunan Al-Idrus. Nah, Sayyid Abu Bakar itu sendiri, karena Al-Fakir lebih condong ke sana walaupun tidak 100% ya. Ini tidak 100% juga artinya. Nah, lebih banyak ke sana karena didukung oleh para ahli sejarah. Ada kesejarahannya istilahnya. Sayyid Abu Bakar sendiri adalah seorang ulama mujahid, dan Al-Fakir sendiri ada menulis manaqibnya Sayyid Abu Bakar itu yang disalin dari Al-Madkhal ila tarikh dukhulil Islam ila Syarqil Aqsa, yang dikarang oleh Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, seorang pendiri Rabithah Alawiyah dan menjadi mufti di kerajaan Johor pada suatu waktu. Namun beliau dipecat pada suatu waktu dari jabatan mufti itu karena entah masalah apa, dan balik ke Makkah. Kitab itu diterjemahkan oleh Yahya Shihab ke bahasa Indonesia, tapi Al-Fakir menemukannya di Malaysia. Di Indonesia kan tamu. Ada beberapa pendapat tentang Sayyid Abu Bakar itu cukup berkembang juga. Di antaranya beliau bersaudara 3 orang. Ini satu versi. Pertama, bersaudara dengan Syarif Ali, Sultan pertama Brunei.
Tapi menurut apa situs resminya Brunei tidak. Nah, pokoknya orang tuh tuha benar kan. Nah, jadi lain, ada satu versi. Yang kedua, beliau bersaudara dengan Sayyid Ali Nurul Alam, kalau tidak salah Sultan pertama Ternate. Dan ujung dari ke atas dari Sayyid Abu Bakar ini, antara Muhammad Arsyad bin Abdullah kepada Sayyid Abu Bakar ini beberapa orang yang tidak bisa dicatat. Cuma hanya pihak keluarga Safad ini menyebutkan ke situ. Cuma mungkin ada 2, 3 atau 4, 5 orang antara Datuk Muhammad Arsyad dengan Sayyid Abu Bakar ini yang tidak bisa dicatat namanya. Siapa-siapa saja. Nah, dan ini tidak masalah. Kita membicarakan sejarah itu sangat penting sebenarnya, karena identitasnya. Dan orang Eropa itu besar hingga sekarang karena mereka ya istilahnya merasakan kebesaran itu dan mempertahankannya dari masa nenek moyang mereka pada itu kekaisaran Romawi dan pada zaman dahulu. Nah, dalam kitabnya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad sendiri, Sayyid Abu Bakar ini khilaf juga nasab di atasnya, karena beliau menukil dari bahasa Arab, yang bahasa Arab itu berasal dari bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu berasal dari bahasa apa sih tadi, Solo Mindanao situ. Nah, yang lebih mudah diingat, Sayyid Abu Bakar bin Zainal Abidin bin Ahmad bin Alwi Amul Faqih. Nah, Alwi Amul Faqih ini memiliki beberapa anak, di antaranya Abdurrahman yang menurunkan Al-Haddad. Di antaranya lagi siapa yang menurunkan Jamaluddin Al-Kubra, yaitu datunya Wali Songo, itu dari Alwi Amul Faqih. Ini bukan artinya menisbahkan ke Habib, tidak, tetapi namanya juga tidak 100%. Nah, saya sekadar info saja istilahnya kan, sekadar menggali sejarah saja. Nah, di sini juga kami sebutkan pada halaman 16 ada perbedaan pendapat mengenai silsilah nasab beliau, di antaranya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abi Bakar bin Abdul Rashid bin Abdullah bin Abi Bakar Sultan Sulu bin Zainal Abidin bin Ahmad bin Abdullah bin Alwi Amul Faqih hingga seterusnya bin Muhammad Sohib Mirbat. Nah, ini istilahnya bukan untuk diyakini, bukan juga untuk dipercayai, karena kita penulis ya ditulis istilahnya dari sebuah hasil penelitian. Kemudian nama dan kelahiran, pendidikan. Menurut almarhum Allahyarham Abu Daudi, dari catatan Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Khatib dalam pagar bin Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Luk Gabang
Martapura jam 3 subuh malam Kamis tanggal 15 Safar 1227 Hijriah bertepatan 19 Maret 1710 dengan nama Ja'far. Ini tadi sudah kita jelaskan. Setelah menjelang remaja bernama Muhammad Arsyad. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Hingga saat ini tidak jelas siapakah orang tua dari Aminah dan Abdullah ini. Sebagian kalangan menghubungkan Abdullah ini dengan keluarga Al-Idrus dari India atau dari Sayyid Abu Bakar Sultan Solo Mindanao tadi dan lain-lainnya. Yang satu hal yang jelas bahwa Syekh Muhammad Arsyad ini tidak mau menyombongkan nasabnya istilahnya. Nah, beliau tidak berkepentingan ke arah situ. Maka selayaknya juga kita meniru bagaimana artinya sikap beliau dalam masalah keturunan itu. Ada satu kata yang bagus, yaitu orang yang berkualitas tidak akan mempublikasikan dirinya bahwa dia adalah orang berkualitas. Karena orang yang merasa perlu untuk mempublikasikan dirinya bahwa dia orang berkualitas, itu disebabkan karena dirinya bukan orang yang berkualitas. Jadi karena itu dia merasa perlu memberitahukan orang lain bahwa dirinya orang berkualitas. Karena orang yang berkualitas itu akan ada orang lain yang mempublikasikan bahwa dia adalah orang berkualitas, tidak perlu dirinya istilahnya. Nah, ini satu hal yang bagus juga. Artinya bahwa orang yang berkualitas itu dia tidak perlu mempublikasikan dirinya bahwa dia berkualitas. Maksud publikasi ini dalam bentuk riya ibaratnya, dalam bentuk menginginkan apa kekaguman orang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi sehingga praktis tanpa embel-embel, wala gelar, wala ini wala itu tidak, wala membicarakan nasab tidak juga. Jadi mereka hadir dengan kualitas terbaik istilahnya, kualitas yang bagus. Maka ketika hadir dengan kualitas yang bagus ini, baju handap apa ibaratnya Syekh Yasin, baju handap, baju kaos oblong. Nah, kalau orang berkualitas ya misalnya kayak Habibie, akar bakupiah ada bapaknya, selawar handap ada bapaknya, karena memang orangnya berkualitas. Tapi ketika orang itu tidak berkualitas, ia perlu menambahkan embel-embel agar ia dikenal sebagai orang berkualitas, padahal dia bukan orang yang memiliki kualitas. Itu dari uraian panjang sekali, dan itu kesimpulannya. Ibarat mutalah itu panjang kan, kesimpulannya seperti itu. Panjang uraiannya tentang hubbul manzilah fi qulubin nas, ingin disukai oleh hati orang. Jika kita merasa ingin disukai oleh orang, berarti kita belum disukai oleh orang, berarti kita belum berkualitas, seperti itu.
Karena itu ada ingin di dalam diri kita agar disukai oleh orang lain. Berarti kita belum disukai oleh orang lain. Berarti menunjukkan kita belum berkualitas. Karena jikalau kita berkualitas, tidak ada orang yang menolak kualitas itu, walaupun mungkin tidak suka secara pribadi. Tapi tidak bisa orang menolak kualitas itu. Nah, mengenai tahunnya itu ada pembahasan, yaitu menurut Datu Safat dalam Syajaratul Arsyadiyah, manakala sampurna bulannya beranak istrinya seorang laki-laki pada malam Kamis jam pukul 3.13 Safar, kalau tadi 15 Safar ya, ada Abu Daudi 15 Safar, kalau Datu Safat ini 13 Safar tahun 1122 dan dinamainya Muhammad Arsyad. Dalam kisah Syajaratul Arsyadiyah dan kitab lain, bahwa sewaktu mengandung 2 bulan, orang tuanya bertemu Lailatul Qadar. Orang tuanya bertemu Lailatul Qadar, dan pada saat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak dalam kandungan istrinya yaitu Aminah menjadi anak yang soleh lagi zahid. Nah, Lailatul Qadar sendiri adalah suatu misteri ibaratnya. Suatu misteri artinya tidak bisa dikehendaki adanya itu, tetapi ada upaya, yaitu barang siapa hamil dan menemui kehamilannya itu bulan puasa, baik usia kandungannya itu berapa hari, minggu atau bulan, maka sebaiknya orang hamil tersebut dan suaminya, maksudnya lah keduanya, yaitu menuju malam Lailatul Qadar pada 21 itu malam ganjil salikur. Nah itu hanya bagus. Itu dari kisah orang tua Datu Kalampayan itu tadi, bahwa mereka bertemu Lailatul Qadar sewaktu mengandung Syekh Muhammad Arsyad ini, dan meminta kepada Allah Ta'ala agar anak dalam kandungannya, kandungan istrinya, menjadi anak yang soleh lagi zahid. Nah, ini perlu bagus diperhatikan. Tapi kadangkala jarang hamilnya bertamu bulan puasa, jarang. Supaya hamil bertamu bulan puasa, maka kawin itu bagus bulan mulut, lalulah. Jadi ini mun hendak tetamu bulan puasa hamilnya, amun langsung BC juga lah. Nah, usia kayak karbit juga, ada sembunyian kan, apa tuh karena kisah supaya
sewaktu hamil itu bertemu Lailatul Qadar. Artinya bertemu itu bertemu langsung bagaimana orang dahulu itu malah. Tapi artinya bertemu bulan selikur, bulan puasa. Maka itu tidak mungkin kalau menikahnya bulan Sya'ban, kecuali lambat hamilnya. Oh, menikahnya Rajab bisa kada ya. Nah, menikahnya berarti kalau Ramadan itu 2 bulan kandungan, berarti 3 bulan sebelumnya menikahnya itu betul lah. Nah, bulan apa tuh? Jumadil awal, ya kan? Jumadil awal, Jumadil akhir lah. Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, sepertinya Jumadil akhir itu. Kira-kira aja lah. Nah, ini ngarnya analisa orang penulis itu biasanya seperti itu. Tapi dia mengatakan bahwa itu menurutnya atau analisanya. Bagus saja, namanya orang fuqaha kan seperti itu juga. Artinya untuk mempelajari bagaimana supaya tatamu bulan selikur tadi berarti menikahnya Jumadil akhir. Nah, mun langsung jadilah. Masih panjang ya. Berkata Syekh Abdurrahman Siddiq di dalam kitabnya tersebut, manakala sampai umurnya 8 tahun, sempurna akalnya dan taat pada ibu bapaknya. Ada uraian indah dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam mencerdaskan anak ini, yaitu orang tua harus memilih atau meriyadhahkan, namanya riyadhah. Orang biasanya raudhatul atfal, ya kan? Taman. Ada ini riyadhatul atfal, latihan anak-anak. Ini berbeda kalimat saja sedikit. Raudhatul atfal dengan riyadhatul atfal, melatih anak-anak. Yaitu Imam Ghazali mencontohkan daripada permainan anak-anak tuh main bola, main apa istilahnya. Nah, ibarat kita sambung, contoh Imam Ghazali itu ya main timbak-timbakan atau main apa ibaratnya lah. Maka lebih baik misalnya main itu belajar menggambar, belajar memotong kain, belajar memotong kertas. Nah, itu di usia anak-anak itu, jadi permainan edukatif istilahnya. Oh, ini akan sangat merangsang kecerdasan otak. Itu seperti itu uraian Imam Al-Ghazali dalam Nihyatul Bapak Ringan. Karena Abdullah abahnya Syekh Muhammad Arsyad ini menurut riwayat adalah tukang. Syekh Abdullah ini menurut riwayat adalah tukang. Nah, ada tulisan apa Tuan Guru Haji Ismail ini kayaknya oleh Abu Daudi, dan ada tulisan dari Guru Sakumpul juga, catatan dari Syekh Muhammad Khatib, bahwa wa kana Abdullahi Najjaran, adalah Abdullah abahnya ada tukang lampayan ini tukang kayu. Akhirnya kan ada tukang samin nih belum. Nah, zaman Belanda. Mohon maaf, zaman itu bahkan belum zaman Belanda yang kedua, karena Belanda kan sudah lawas memang katanya 300 tahunan. Kita kan hidup pada masa itu kan,
Ya, jadi katanya artinya zaman itu belum zaman VOC, belum. Zaman VOC itu setelah wafat Muhammad Arsyad bahkan, sehingga ada dari VOC, kemudian akhirnya mereka mengalahkan atau menundukkan Kesultanan Banjar, ya. Nah, dan artinya pada masa hidup Syekh Muhammad Arsyad ini itu belum ada Belanda di Banjar itu. Mungkin Belanda sudah ada di mana kita kurang tahu ya. Belum ada syarikat dagang Belanda yang bernama VOC itu, sehingga praktis konstelasi politik itu tidak begitu tidak begitu panas sebagaimana zaman-zaman pilkada ini kan. Nah, kemudian penerapan sistem syariat Islam itu juga mudah sebenarnya, dan seterusnya. Apalagi kesultanan di waktu itu sangat kuat. Kesultanan Banjar itu pertama memiliki angkatan militer yang kuat karena bekerja sama dengan Kesultanan Demak, sehingga dipastikan angkatan militer kerajaan Banjar itu banyak. Karena menurut ahli atau pakar kenegaraan dunia, bahwa negara itu bukan hukum, tapi negara itu adalah militer. Ini yang sering kita dengar dari TV dan dari pemimpin kita. Negara adalah hukum. Tidak. Hukum itu ya di mana-mana pasti ada hukum. Kada bernegara pun bela bionya hukumnya ada kita. Di rumah seorang aja hukum. Jadi ucapan state Islam, negara adalah hukum itu, ya, hukum tidak membentuk negara, dan negara belum tentu menjalankan hukum. Yang tepat adalah negara itu adalah kemiliteran. Jika kuat militer maka terbentuklah negara, itu pastinya sudah. Dan pertahanan atau kekuatan negara di kemudian hari ini juga pada kekuatan militer. Dan pada waktu Kesultanan Banjar di waktu itu, bahwa ketentaraan Kesultanan Banjar itu sangat kuat, terbukti dengan pengaruh merebut Kutai, bahkan kan merebut sampai Kesultanan Tidung, bahkan merebut Kesultanan Sambas dan lain-lain. Karena ibaratnya di Borneo atau Kalimantan pada waktu itu big power military, itu kekuatan militer sangat besar Kesultanan Banjar, dan itu militer Islam. Dia ekspansi, menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam. Kemana dia mencakup, di situ Islam. Tetapi saking kuatnya politik Kesultanan Banjar di waktu itu, tidak ada suatu kawasan direbut dengan perang kecuali kerajaan Pasir saja digerebut. Itu perang merebutnya. Nah, itu menurut Sahibul Hikayat juga istilahnya. Kita ada hidup juga di zaman itu. Nah, ini artinya sekadar bagi kisahan lah, kita siapa tahu ada berkahnya. Jamaah rahimakumullah, suasana damai itu akan melahirkan banyak ulama, dan suasana perang itu akan mematikan banyak ulama, karena ulama itu pasti jadi pejuang. Maka sedapat mungkin itu damai. Gaza pada zaman dahulu melahirkan banyak ulama. Ketika Gaza perang, ulama matian. Suriah pada waktu dulu melahirkan banyak ulama.
Di antaranya Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Sirajuddin, seorang ulama besar di Halab. Nah, ketika Suriah perang mematikan ulama. Jadi bagaimanapun perang itu harus diredam. Bagaimanapun damai itu, walau sepanas-panasnya hati, lebih baik damai. Nah, itu fakta yang tidak dilihat oleh kaum yang disebut teroris atau kaum yang disebut oleh ISIS, yang sepertinya itu dibentuk oleh musuh Islam juga, sepertinya ya, tidak menyebut yang mana istilahnya. Nah, kita kembali ke manakala sampai umurnya 8 tahun, sempurna akalnya dan taat pada ibu bapaknya. Al-Hikayat, umur itu beliau telah hafal Al-Quran pada usia 8 tahun itu. Nah, jadi dan membuat ia akan pekerjaan yang ajaib yang tidak layak dengan muda umurnya. Setengahnya melukis, ia akan rupa-rupa gambar kayu dan lainnya yang amat elok pada suatu lauh keping dari papan, karena Abah Sidin itu tukang. Nah, jemaah rahimakumullah, ternyata suatu kualitas itu tidak dilahirkan dengan instan. Tidak dilahirkan dengan instan kualitas tersebut. Seperti kualitas kepandaian menggambar di usia yang sangat kecil, yaitu 8 tahun, itu tidak dihasilkan dengan instan. Maka berkemungkinan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali tersebut, daripada permainan itu tidak hanya sekedar permainan saja, lebih baik permainan itu yang akan menjadi suatu hobi usaha di kemudian hari, ibaratnya. Walaupun itu dunia, ini belum berbicara akhirat. Artinya mengalihkan dari satu dunia ke dunia ke dunia juga, tapi yang lebih bermanfaat. Nah, seperti main bola dengan dialihkan kepada ya memotong kertas. Ya, bisa kitab abahnya dipotong, motong kain, atau mau gambar, atau mau lukis dan sebagainya. Apa demikian? Karena itu apanya berjalan, otaknya. Nah, pada kedepannya anak itu akan menjadi anak yang cerdas. Maka pada suatu hari datang Sultan Tahmidillah. Umumnya kita baca Tahmidillah, Arab Tahmidullah, Tahmidillah, serta beberapa menterinya pada kampung itu, kampung Lugabang. Diketahui bersama bahwa Syekh Muhammad Arsyad ini hidup pada 5 masa kesultanan, jadi panjang. Beliau hidup pada 5 masa pemerintahan, hebatnya. Dan pemerintahan sultan seumur hidup, kadang 1 periode 2 periode. Kisah Lugabang ini menurut cerita Abdullah, abahnya di Tukalampayan, itu bukan asli situ. Ada yang madahakan pelarian dari India ke Johor. Kemudian ada perang Johor pada tahun berapa yang usir Melayu. Johor ini Singapura saat ini. Johor lama. Singapura waktu itu belum ada, sehingga masuk. Itulah Johor.
Jadi kalau melihat apa siapa sifatnya, Johor itu adalah suatu kota pelabuhan yang sangat ramai. Ya betul, dia Singapura saat ini. Johor yang wayah ini ada tuh Johor Bahru. Johor yang dinamakan Johor. Johor yang asli di kitab-kitab itu ya adalah Singapura. Nah, ketika ada perang, pecah perang di Johor, di Malaka dan sewilayahnya pada masa itu, berlarianlah orang-orang Melayu Islam ini ke berbagai tempat, diantaranya muara perairan Barito. Nah itu satu versi, ya kan? Versi yang lain yaitu Abdullah pelarian dari perang Portugis melawan Kesultanan Solo itu, di mana Solo dulu memiliki kawasan yang luas, lalu dipecah oleh Portugis itu pada zamannya. Walau versi yang lain juga bahwa Abdullah itu memang asli Logabang situ. Jadi ada sekian versi lah artinya. Maksud asli Logabang itu lahir di situ. Nah itu lahir di situ, dan yang berasal dari Solo itu adalah abah atau Kaisiden bernama Abdul Rashid itu, atau Abdul Haris, bukan Abdullahnya. Abdullahnya ya lahir di situ. Nah itu pendapat paling dekat dengan fakta sejarah istilahnya. Abdullah abahnya itu Kelampayan lahir di Logabang situ. Nah, ketika Sultan Tahmidillah datang dengan menterinya ke kampung Logabang dan melihat ia akan rupa-rupa gambar yang amat elok itu, dan ditanyakannya siapa yang memperbuat rupa-rupa gambar ini, maka dikata orang baginya anak Abdullah. Maka diserunya Abdullah dan dimintanya Muhammad Arsyad kepadanya dan kepada istrinya. Maka dikabulkan oleh keduanya permintaan sultan itu, maka kasih sultan kepadanya. Diperbuatnya seperti anaknya sendiri. Kemudian diserahkannya akan dia kepada muallim, guru mengaji Quran. Nah, Kesultanan Banjar itu sudah lama Islam, sekitar 200 atau 300 tahun sebelum Datu Kalampayan itu sendiri. Yang membawa Islam pertama adalah Khatib Dayyan dari keluarga Al-Idrus kalau tidak salah, dan berkubur di sampingnya Sultan Suryansah. Nah itu muslim pertama orang kita, Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra, kuburnya di Kuwait. Itu muslim pertama di Banjar. Ya, dan yang mengislamkannya dan dai pertama adalah Khatib Dayyan. Siapa karena itu dari Al-Idrus, dikirim oleh ke Sultan Trengganu pada waktu itu, Sultan ketiga di Kesultanan Demak, Jawa Tengah. Jadi sudah ada guru mengaji, dan sebelum Datu Kalampayan ada seorang ulama terkenal ratusan tahun sebelumnya, yaitu Syekh Syamsuddin Al-Banjari yang mengarang Hikayat Nur Muhammad, mengarang kitabnya dan dihadiahkan kepada Ratu Aceh, tapi naskahnya kita belum ketemu. Nah itu sekitar ratusan tahun sebelum Datu Kalampayan. Ini juga menurut Sahihul Hikayat, ya, kita ada hidupnya zaman itu dan lainnya. Dan diketahui oleh muallim bersangatan cerdik pada sekalian yang dipelajarkannya. Sebab cerdik itu yaitu tadi
memilih permainan yang kada asal main juga kada asal main. Dan dikabarkannya yang demikian itu kepada sultan, maka bersangatan sukacita sultan dan mencita-cita ia ketika itu menyuruhkan Maulana itu naik haji dan tinggal di Makkah al-Musyarrafah menuntut ilmu. Nah, naik haji itu 6 bulan. Pernah naik haji ini stop menurut Syed Hamid Al-Kaf. Beliau adalah orang pertama naik haji dari orang pertama ini termasuk kelompok haji atau kapal haji pertama Syed Hamid Al-Kaf itu setelah dibukanya pelayaran atau ada kapal haji dari Indonesia ke situ, ke Makkah. Sebelumnya itu puluhan tahun tidak ada. Dan menurut orang-orang Yaman di Hadramaut itu 6 bulan hanya sampai ke Indonesia dari Yaman, dari Aden. Aden tuh ke Jeddah jauh lagi kan, sekitar mungkin berapa lagi. Gigihnya orang dahulu menuntut ilmu. Dalam kitabnya Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad itu diceritakan ada sebuah kapal yang penuh dengan para ulama dan habaib ketika menuju ke dahulu timur jauh di sini ngarannya, bukan Indonesia, bukan Malaysia, belum ada negara-negara itu sehingga disebut dengan timur jauh ke Syarqul Aqsa. Kapal itu penuh dengan ulama habaib, tapi dia badai pecah semuanya. Jadi kemana-manakah? Dan yang berkisah itu tinggal satu orang aja lagi, orang Ternate itu rasanya. No, lainnya itu entah kemana hilangan. Sejarahnya itu pun tenggelam kecuali oleh satu orang. Habib Alwi bin Thahir itulah yang akhirnya memunculkan kisah itu. Dan beliau disuruh oleh guru beliau Al-Qutbul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, karena beliau murid dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu seperguruan dengan Habib Ali Al-Habsyi. Nah, menulis tentang sejarah-sejarah ulama dan masuknya Islam di timur jauh. Dulu itu sebelum masuk India, sebelum bernama Hindia Belanda itu jadi kita dulu belum bernama Hindia Belanda, itu masih bernama Timur Jauh, kayak itu aja. Ada wallahu a'lam. Mungkin kita persingkat di situ ya. Datuk Muhammad Arsyad ini memiliki banyak kitab, beberapa kitab diantaranya kitab Sabilul Muhtadin ini. Sabilul Muhtadin ini memiliki beberapa cetakan pertama di Makkah, Mumbai, Turki dan Mesir. Di Mesir ada 2 cetakan, ada yang ditashih oleh Syekh Idris Marbawi dan itu banyak benarnya, dan ada yang ditashih oleh Syekh Khalid Al-Azhari dan itu banyak salahnya. Dan itulah yang dari yang ditashih Syekh Khalid Al-Azhari itu yang beredar hingga saat ini banyak, dan itu ada sebaris hilang, apalagi yang sekalimat 2 kalimat. Kemudian meneliti itu bukan juga hal yang mudah, sangat sulit. Jadi langkah diberanikan istilahnya untuk meneliti naskah-naskah Sabilul Muhtadin ini, walau banyak saran ditulis ke bahasa Indonesia supaya lebih luas manfaatnya. Kita waktu ini belum, tapi ya itu banyak saran.
Sembilan tadi. Kemudian diantara kitab Datul Kelampaian adalah Tuhfatur Raghibin, dan semua kitab Datul Kelampaian ini ditranslate oleh Profesor Aswadi Syukur. Semua kitab Datul Kelampaian ini ditranslate, dibahasa Indonesiakan oleh Profesor Aswadi Syukur, mantan rektor UIN di Banjar. Untuk translate itu ya pihak Zuriat Datul Kelampaian beberapa yang keberatan, istilahnya kekeliruan. Ada yang parah kekeliruannya, luar biasa. Tapi bagaimanapun upaya beliau harus juga diapresiasi, istilahnya diberikan penghargaan dan terima kasih. Nah, Aswadi Syukur itu orang Puruk Cahu atau Moratewe kayaknya asalnya beliau itu. Cukup gigih juga istilahnya. Walau bagaimanapun ya ada juga beberapa kebaikan dalam salinan Profesor Aswadi Syukur itu. Kecuali satu di antara kitab Datul Kelampaian yang tidak disalin ke bahasa Indonesia oleh Profesor Aswadi Syukur adalah kumpulan khutbah Datul Kelampaian. Nah, itu ada kitab isi, itu ditulis ulang oleh Datul Safat dan tidak pernah dicetak. Jadi ya makhtut. Itu pertama. Nah, kita membicarakan makhtutat Datul Kelampaian. Beberapa tulisan tangan Datul Kelampaian yang hingga saat ini belum dicetak. Yang masyhur adalah Mushaf Al-Quran, belum dicetak. Belum dicetak. Itu menunjukkan bahwa beliau hafal Al-Quran. Kemudian kumpulan khutbah itu, jika ada waktu insya Allah kita tulis. Ada permintaan, orang minta tulisakan khutbah Datul Kelampaian. Tulisan salinan Datul Safat itu ya sudah termakan oleh usia juga istilahnya. Jadi dua sudah makhtutat atau tulisan tangan Datul Kelampaian yang tidak ditranslate oleh siapapun belum saat ini oleh Aswadi Syukur. Yang ketiga, kitab tulisan tangan Datul Kelampaian yang belum disalin ke bahasa Indonesia, yaitu namanya Majmu'un. Nah, nama itu kumpulan. Itu berisi keutamaan salat, keutamaan zakat, dan beberapa wasiat lah ibaratnya. Di ujung Majmu' ini ada tulisan yaitu barang siapa ingin berburu ikan dan berburu minjangan, ya, maka hendaklah ia menulis Bismillahirrahmanirrahim, berputus hurufnya 3 baris, dan diletakkan di mana ia hendak berburu, karena binatang itu suka pada nama-nama Allah Ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, huruf sehuruf artinya kada baris, kada titik, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim. Pada Ar-Rahman ini ada alif mimnya. Alif, lam, ro, ha, mim, alif, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Nah, namun hendak cuma tatkala kita mengetahui itu, kita ada munjun lagi. Jadi kadang mau buktiakan sampai dah munjun. Ya, munjun dikira awam tuh pulang. Ini mengisahkan aja.
Nah, siapa hendak berburu ikan atau minjangan, hendaklah ia menulis Bismillahirrahmanirrahim itu 3 baris dan diletakkan menulis itu di timah ngarannya itu. Nah, dan diletakkan di tempat kita hendak berburu, maka binatang-binatang itu menghubungi, karena menghubungi kalimatnya itu menyukai nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ighfir lana ma akhtana ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ta'ala bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.